Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biar lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, apa kabar semuanya? Baik benar atau baik pura-pura baik ini? Sudah makan? Punya apa FBG hari ini? Sayur. Apalagi? Ya. Tahu. Nasi. Sama anggur. Oke, berarti sudah memenuhi kadar gizinya ya? Ya, semoga dengan FBG setiap jam pembelajaran sekolah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya dapat diteruskan ya terpenuhi gizi kita sehingga kita bisa belajar dan beraktivitas di SMP Negeri 3 ini sudah makan, sudah semuanya berarti fresh untuk memulai pembelajaran pada ada yang tidak masuk? Masuk semua 32 aman ya berarti ya. Oke. Terima kasih anak-anak atas kesempatan yang sudah diberikan ini. Pada kesempatan hari ini Pak An akan mencoba memberikan satu buah layanan yang bertema apa itu di belakang? Ada yang tahu arti dari emosi? Perasaan kita rasakan mungkin bisa masuk. Ada lagi ya perasaan alami manusia, ada lagi sering nampil nggak emosinya? Apa ya? Biasanya sering nampilnya apa? Marah. Apa lagi? Sabar. Beneran sabar. Beneran sabar disayang Tuhan ya. Ada lagi. Malu, sedih, banyak emosi. Jadi emosi itu terbagi menjadi dua, emosi positif dan emosi negatif. Yang positif itu yang bahagia, yang negatif itu yang kita rasakan kadang kita jengkel, kecewa, marah seperti itu. Paham ya nak ya? Jadi bisa dibedakan dulu emosi positif dan emosi negatif. Oke anak-anak lanjut untuk supaya kita lebih tahu materi Pak tayangan Pak memiliki tujuan yaitu ada 3 tujuan. Kenapa Pak An menerangkan bab kelola emosi? Supaya yang pertama supaya kalian dapat mengenal emosi kalian. Kalian mengenal emosi kalian supaya kalian lebih kenal emosi. Emosi itu apa? Nanti kita bahas di sini. Yang kedua supaya kalian dapat mengelola emosi. Misalnya nih kalian marah, harus dikelola nggak emosinya? Kalau nggak dikelola bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Marah nih, marah, terus tidak direm emosinya. Apa yang terjadi nak? Bisa Pak? Melukai teman, bertengkar dan lain-lain. Yang ketiga tujuannya supaya kalian dapat menciptakan emosi yang positif itu apa nak? Ya, kalian punya permainan nih, mau ikutan nggak? Nanti di laki-laki berkelompok sendiri, perempuan berkelompok sendiri sudah saya siapkan di depan. Cara permainannya seperti ini. Ada kurang lebih satu paket kartu itu kurang lebih 12 kartu. Perempuan juga 12 kartu. Nanti kalau nggak cukup berarti kalian cara mainnya diacak dulu, ya kan? Diacak dulu kartunya dalam keadaan tertutup seperti kalian pernah main kartu deh. Biasanya kartunya kartu apa itu? Melatih kecerdasan ya ini ya. Ya diacak dulu secara tertutup, lalu nanti satu persatu ambil. Kan udah berkeliling nih, udah berkeliling. Misal ini meja berkeliling, kemudian satu orang ambil.
ditutup, kemudian dilihat dapat emosi apa ya, kemudian disimpan sendiri, kemudian kalian mengekspresikan apa emosi yang kalian dapat yang digambarkan di kartu. Paham? Nanti temannya menebak sampai benar. Nanti keliling satu orang satu titik terus sampai semuanya bermain. Dan nanti kemudian sesudah itu pilih temannya yang keren mengekspresikan emosinya untuk maju ke depan. Satu laki-laki, satu perempuan. Pilih salah satu. Paham ya? Oke, bisa diikuti? Bisa. Ya, silakan perempuan ada di sebelah sana, laki-laki sambil saya panggil. Melingkar ya, melingkar ya. Bisa sini. Aku sih ngirim masuk ke sini. Melingkar, dikasih. Agak mundur, biar kelihatan semua. Ya, karena itu di sini. Silakan disusun sendiri permainannya, terserah kalian. Ya, kita nambah. Lah, ekspresikan. Sini. Oh, sini toh. Ya, ekspresikan. Coba ekspresikan sama kamera emosinya yang kamu dapat. Ekspresikan. Marah. Ketawa. Kok kamu Ayo. susah banget nih. Ya bener. Oh ya. Berikutnya siapa? Bentar. Takut. Tulisannya kelihatan lagi. Gimana? Malu. Aku ya. Nangis. Udah. Sombong. Senang. Silakan pilih salah satu tim kalian. Sebab aku
Jalan silakan. Udah Pak Bu ya? Ya. Ya, ya. Oke, silakan. Silakan sudah ditunjuk nih. Kalau sudah melakukan permainan kartu emosi, gimana perasaannya? Tenang ya. Walaupun tadi tidak semuanya ya. Apa nanti next time kita lanjut lagi. Nah, sekarang perwakilan laki-laki dan perempuan silakan ambil satu kartu dan dirahasiakan dari teman-temannya. Dirahasiakan dari teman-temannya satu saja. Oke. Yang pertama, silakan memperagakan emosi yang didapat dan kalian yang lain untuk bisa menjawab. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang hasil diskusinya tadi. Tentang apa yang membuat emosi itu muncul? Apa yang membuat emosi itu muncul? Boleh dibantu temannya? Perubahan hormon, hormon apa? Apa yang membuat emosi itu muncul? Yang perempuan? Apa yang membuat emosi itu muncul? Silakan lanjutkan dulu. Nah, kalau sudah dapat silakan maju ke depan. Boleh bawa HP, boleh silakan. Itu akan membacakan hasil diskusi dari tim laki-laki berkenaan dengan kenapa emosi itu bisa muncul. Emosi muncul karena reaksi alami tubuh dan pikiran terhadap suatu peristiwa, pikiran atau situasi. Secara sederhana, emosi timbul ketika otak menafsirkan sesuatu yang kita alami dan menghubungkan dengan pengalaman, kebutuhan, atau nilai pribadi. Berikut penyebab utama emosi muncul. Proses di otak. Bagian otak bernama amigdala berperan besar dalam memicu emosi. Saat otak menerima rangsangan, misalnya seseorang marah pada kita, amigdala langsung merespon dengan mengaktifkan emosi seperti marah, takut, atau senang. Pikiran dan persepsi. Cara kita menafsirkan suatu kejadian memengaruhi emosi. Contoh, saat teman tidak menyapa, kita bisa merasa marah kalau mengira dia sombong, atau bisa saja kalau berpikir dia sedang sibuk. 3. Kebutuhan dan harapan. Emosi muncul ketika kebutuhan atau harapan kita terpenuhi atau tidak terpenuhi. Misalnya, senang saat berhasil dan sedih saat gagal. 4. Lingkungan dan pengalaman masa lalu. Suara keras bisa memicu takut bagi seorang yang pernah mengalami trauma. Lingkungan sosial juga mempengaruhi cara kita mengekspresikan emosi. Faktor biologis dan hormon. Perubahan hormon, misalnya saat berputas atau stres, dapat membuat emosi lebih muncul. Dapat membuat emosi lebih mudah muncul atau berubah-ubah. Kalau mau, aku bisa bantu jelaskan bagaimana proses emosi terbentuk di otak. Secara sederhana. Oke, tepuk tangan untuk Guntur. Kenapa emosi itu muncul? Emosi itu muncul karena reaksi otak yang dipengaruhi dengan lingkungan dan sesuatu yang sedang kita alami. Sudah cukup? Oke, bagus sekali tepuk tangan ya. Kita kaget dan bermanfaat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya nak. Nanti kita sudah bermain, ya kan? Sudah mengetahui kenapa yang itu muncul. Sekarang kita belajar
Coba kita baca bersama-sama pengertian emosi. Ya, 1, 2, 3. Emosi adalah perasaan yang muncul seperti senang, sedih, marah, atau takut sebagai respon terhadap suatu situasi. Emosi adalah perasaan yang muncul. Perasaan itu siapa yang mengalaminya? Ya, diri kita sendiri kan. Itu paat, itu kaudat. Jadi manusia itu diberikan perasaan. Perasaan apa? Ya, seperti senang, sedih, apalagi marah, takut sebagai respon terhadap suatu situasi. Kenapa kalian marah? Pernah marah enggak? Kenapa marah? Kenapa marah? Kamu pernah marah? Kenapa marah? Dalam situasi apa dulu? Di rumah. Nah, yang membuat marah siapa? Game. Kenapa marah? Berarti karena kalah dalam permainan game. Kenapa marah? Gunanya apa coba? Apa? Handphone pernah dirusain? SD, SMP? SD diganti gak? Enggak diganti, terus marah. Terus kamu ngapain? Berantem gitu atau gimana? Pulang. Nangis enggak? Enggak. Marah, semua marah. Berarti ekspresinya, emosinya hanya keluar marah. Dan itu harus kita redam marahnya. Dan kita carikan solusi dalam penyelesaian masalah. Itu emosi. Ada pertanyaan nak tentang pengertian emosi dulu. Nah, ini pengertian emosi. Kemudian, masa emosi. Kalian sudah kenal kan dengan permainan kartu emosi tadi? Banyak sekali kan emosi. Ada marah, ada sedih, ada tertawa, ada menangis, ada malu, ada tersenyum. Kira-kira emosi positif yang mana saja? Tertawa. Siapa yang menjawab tertawa itu emosi positif? Angkat tangan. Tertawa emosi positif. Ya. Kalau tertawanya pas itu bisa menjadi emosi positif karena rasa kebahagiaan. Ketika tertawanya menertawakan penderitaan orang lain, apakah itu jadi positif? Misal nih temennya jatuh, kalian ketawain, terus temannya gimana? Marah ya. Nah itu menjadi juga negatif. Maka dari itu emosi itu harus pas. Oh temannya sedih, kita datangi, kita tanya. Kita tanyai apa? Ketika teman kita sedih, ya kenapa kamu sedih? Jangan malah diketahui, wah temanku nangis seperti ini, jangan seperti itu. Itu macam-macam emosi. Jadi kalian pahami dulu ya nak. Dan masih banyak macam-macam emosi yang ada di luar ini. Ya. Sekarang kita mengenali dan mengelola emosi. Yang pertama adalah menyadari diri. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya seperti ini. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Ini yang pertama, yaitu menyadari diri. Bab ini kalian sudah paham kan? Kalian sudah kenal dengan berbagai macam emosi. Sekarang yang kedua, pengelolaan diri. Contohnya, saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Tadi sudah dipraktekkan teman kalian. Ketika marah, apa yang harus kita lakukan? Menenangkan diri caranya. Ya, tarik nafasnya dari mana? Tarik nafas dari mana? Dari hidung. Keluarin dari tidak dikeluarin dari belakang ya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarin dari mulut. Ya, seperti dengan duduk secara tidak figuran. Jadi duduknya tegak, tangan posisi nyaman. Dengan seperti itu nanti emosinya rada Ketiga adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Misalnya nih, ketika kalian ada gesekan dengan teman, gesekan permasalahan yang ada,
misal di kelas, entah itu HP-nya dijatuhin seperti teman kalian, entah itu kalian kesenggol akhirnya jatuh seperti itu. Kemudian kalian harus memutuskan apa langkah yang kalian ambil. Langsung pelabrak teman, kamu mau jatuhin HP saya harus ganti, atau langsung gini, atau kalian bicara baik-baik dengan caranya bagaimana? Misal nih kalian jalan kesenggol, kalian jatuh, langkah apa yang harus kalian lakukan? Tanya dulu, ya, dan menasihati teman. Barangkali temannya tidak sengaja. Ketika itu dilakukan berkali-kali, berarti itu sudah beda kasus. Nah, namanya apa? Bullying. Karena bullying itu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus merugikan orang lain. Maksudnya, karena sekolah kita kan sekolah anak-anak kan, iya, tidak ada, seharusnya sudah tidak ada bullying. Oke, lanjut. Terampil berrelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Lah, ini kan teman kan? Teman itu apa namanya? Relasi, hubungan. Nanti ketika pertemanan kalian ini berjalan dengan baik, bisa saja ketika kalian nanti sudah dewasa itu akan membawa manfaat. Misal nih, Pak An belum kerja, misal ya, saya belum kerja. Kemudian teman saya di waktu SMP sudah kerja menjadi direktur di perusahaan. Nah, kemudian direktur itu sebagai teman saya itu share di grup sekolah, grup SMP atau SD. Saya membutuhkan karyawan, bidangnya administrasi dengan gaji sekian. Kira-kira bermanfaat ya? Itu kalau dari. Nah ya kalau kalian terus tiba-tiba melamar, kalian berhadapan dengan teman kalian sebagai direktur itu. Saya mau melamar di perusahaan, terus temanmu bilang sebagai direktur, kamu dulu pernah bully saya tuh. Apa yang terjadi nggak jika sobat bully? Kira-kira diterima ya itu? Maka dari itu hubungan pertemanan itu harus baik. Itu ya. Kemudian yang terakhir peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jadi proses pembelajaran yang ada di sekolah itu kita jaga dengan kondisi yang baik. Sehingga pembelajaran di kelas itu nyaman, aman, dan tenang. Misal kalian di kelas ada temanmu yang kemarin kalian message, kira-kira nyaman di hati, nyaman, dan itu harus diselesaikan. Kalian bisa datangi orangnya dengan baik-baik, tanya, kenapa toh kamu kok message saya, kenapa toh kamu kumpul saya, memang salah saya. Nah itu nanti hatinya teman akan terbuka. Kecuali kalian tidak salah. Kalau salah, mungkin teman kalian juga akan berbicara sama kalian. Kamu juga message saya, makanya saya sebenarnya itu harus dipertemukan. Namanya proses mediasi. Kalau nggak bisa dengan kalian, dengan teman itu, dia bisa meminta bantuan guru BK atau wali kelas kalian. Itu mendamaikan posisi. Namanya mediasi. Itu enak. Jangan sampai nanti dari kelas 7 sampai kelas 9. Wah, kalau SDC kan sering-seringan sama teman, nanti kan nggak enak. Ketika Pak An ngajar, ketika guru yang lain ngajar, akhirnya tidak bisa masuk di otak. Perasaan takut di kelas itu yang membuat tidak nyaman siswa untuk belajar di sekolah. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang kalian berkelompok, tidak usah ngacak lagi. Silakan. Ini satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan 7 orang mau bergabung silahkan, tidak apa-apa, bergabung di depannya. Tugasnya anak, nanti kalian tuliskan, nanti prakteknya maju ya. Tulis bagaimana cara mengelola emosi. Itu yang pertama, soal pertama. Yang kedua, tulis tantangan pribadi kalian yang langkah sederhana untuk bangkit. Ini tugasnya berkelompok, namun rasanya individu. Kalian tulis pengalaman kalian dulu. Kemudian nanti dipilih dalam satu kelompok itu
mana yang bagus nanti bisa dipresentasikan. Gitu ya. Saya berikan kertas stiker, ya, ada lemnya. Nanti selain kalian tulis di sini, kemudian kalian tempel di sana, kalian juga tulis di buku ya, sebagai bahan untuk maju ke depan. Bisa? Paham? Ada pertanyaan enggak? Ada yang kurang paham enggak? Aman ya? Yang laki-laki mau warna apa? Kuning ya? Perempuan pink biasanya. Bisa kita tolong dibagikan satu-satu. Hati-hati masih ada lemnya ya nak. Yes. Satu orang satu. Ya. Oh, aman. Kita nanti kalau sampai kita biar dia santai. Yang sudah dapat kertas bisa langsung bekerja. Nah, nanti dicocokkan sama temennya kira-kira yang bagus yang mana ya bisa dipresentasikan. Belum? Ya, silakan tulis. Bagaimana cara mengelola emosi? Bagaimana cara kalian mengelola emosi kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kalian apa dan langkah sederhana untuk bangkit. Ketika emosinya menggebu, kira-kira saya harus bagaimana? Gitu. Tadi sudah saya terangkan kan? Cara mengelola emosi dan tantangan kalian apa untuk menghadapi emosi kalian untuk bangkit. Ketika marah misal, perasaannya gak enak kan itu kan. Nah, kira-kira untuk mengelola kemarahan itu bagaimana? Sehingga kalian menjadi pribadi yang sehat lagi dengan emosi yang positif itu. Silakan ditulis. Ya, pulpen. Aman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu belakang mau kelompok sendiri atau bergabung dengan temannya? Sendiri. Oke, sip. Jadi nanti maju satu. Ada sisa kertasnya, sip. Kertas itu stabil ya. Boleh diberi nama, boleh enggak? Terserah kalian, aman. Ada kabel ya nak, hati-hati. Yuk segera. Ya. Sip. Yuk segera nak, semuanya ikuti. Segera ya. Apa-apa, silakan stempel aja. Bener enggak? Salah nggak apa-apa, aman. Yuk. Nanti kita lihat bersama-sama. Semuanya tempel, ya proses tempel. Hati-hati, bawa kabel. Hati-hati, ada kabel ya. Ya, nama. Enggak usah. Lewatnya sana. Atas nama. Enggak usah. Ya. Hati-hati, jangan diinjek kabelnya.
Lewat sana, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Lihat. Hati-hati kabel, hati-hati, jangan diinjak kabelnya, hati-hati. Ini mah ya? Iya, iya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sekarang saya minta satu atau dua orang untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kalian berkenaan dengan tugas kelompok yang sudah kalian bikin. Ini Mbak, bisa bantu saya? Oke, silakan. Terima kasih. Siapa? Iya, agak sini nggak apa-apa. Ya, sini. Nah, lewat belakang. Perkenalkan, nama saya Yunus Adi Nugrahani dari kelas 7A dan 29. Saya akan membantu dari kelompok saya untuk menjawab dua soal ini. Soal yang pertama, tulis dan praktikkan bagaimana cara mengelola emosi. Dari jawaban saya memiliki 3 emosi yang sering saya tunjukkan. Pertama, marah atau emosi, sedih atau nangis, dan juga malu. Untuk cara yang pertama, bagaimana cara mengelola emosi marah saya? Biasanya saya kadang dikeluarkan, tapi kadang juga saya menahan dan tidak terlalu dipikirkan. Lalu untuk emosi yang sedih atau menangis, menurut saya jangan ditahan, harus saja dikeluarkan agar tidak ganjel aja di tubuh gitu. Kalau malu biasanya saya senyum-senyum sendiri, terus stay gitu. Untuk nomor 2, tuliskan tantangan pribadi kalian dan langkah sederhana untuk bangkit. Tantangan pribadi saya, menurut saya pribadi, kalau emosi biasanya itu kalau yang bikin emosi temannya tuh makin menjengkelkan, udah diberitahu baik-baik, tidak pernah mau nurut, malah semakin menjengkelkan. Terus langkah sederhana untuk bangkit biasanya kalau orangnya bisa diberitahu dengan benar dan mau menurut, diberitahu baik-baik. Tapi kalau tidak bisa, nada bicaranya harus sedikit dibesarkan, dinaikkan. Lalu kalau menangis biasanya karena masalah pribadi dari keluarga, lingkungan, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Langkah sederhana saya untuk bangkit ketika sedih biasanya setelah dikeluarkan, tubuh akan merasa capek karena mata mulai sembab karena sudah mengeluarkan air mata, terus jantung kayak gerakan dalam tuh kayak capek. Biasanya saya tidur atau beristirahat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya memang. Oke anak-anak, sudah tahu kan gambaran emosi dan cara pengendalian atau pengelolaannya? Kurang lebih seperti itu.
Jadi emosi itu suatu saat akan muncul, bener kan? Seperti marah, sedih, kecewa, bahagia, tersenyum, bercanda, dan banyak sebagainya. Itu sering muncul, suatu saat akan muncul tanpa kita sadari. Ketika tidak berkenan di hati, misal teman kita marah, kita kecewa. Ketika kita tidak dihargai oleh teman, perasaan apa yang muncul kan? Sedih, kecewa, dan lain-lain. Dan itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan bagaimana? Iya, ini akan meluap-luap emosinya. Emosi negatif akan muncul, kemudian akan membahayakan siapa yang membahayakan siapa? Satu, orang lain, dua, diri kita sendiri. Sama kita juga akan jelek. Kok kayak ternyata teman saya marah, selalu marah terhadap apa yang terjadi misalnya. Nah itu harus dikendalikan, kita rem. Ibarat motor itu ada remnya kan. Dan rem itu adalah pengendalian emosi. Kita juga harus ada yang mengendalikan. Gimana pengendaliannya? Ya ada pada diri kita. Oke anak-anak, dari materi yang sudah saya berikan, saya menarik kesimpulan. Pengelolaan emosi adalah bagian penting dari tubuh manusia. Ketika kita berkembang, kita kan berkembang kan? Kalian dulunya bisa berjalan dan bisa sekarang bisa dan itulah yang berkembang. Emosi juga akan berkembang. Berkembangnya tentunya yang baik. Oh dulunya marah, sering marah, sekarang sabar. Dulunya sabar, sekarang tambah sabar. Dengan pengetahuan yang dapat belajar menyebutkan perasaan, bersikap sopan dan menghargai orang. Ini motivasi untuk pertemuan hari ini. Silakan baca yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Ini yang harus kita pikirkan dan yang harus kita adakan pada diri kita masing-masing. Dengan kita bisa mengelola emosi, kehidupan kita, pertemanan kita, meliputi di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu akan nyaman. Ada pertanyaan? Next, terakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah menghadiri layanan kita pada pagi hari ini dengan tema apa? Masih ingat? Kelola emosi. Mari menjadi pribadi yang tenang. Mari menjadi diri kita yang lebih tenang. Kita akan diri dan siap menjadi hubungan sosial yang sehat dengan mengelola emosi. Semoga Tuhan selalu memimpin kita dalam hal. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kalian. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi kelas 7A yang sangat hebat, kelas 7A yang sangat keren. Next time kita akan bertemu lagi di minggu depan hari Sabtu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup layanan BK pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.